Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Wahyu Kumalasari, NIM 1902102041198 dari kelas D PGSD Universitas Jember. Pada pertemuan kali ini saya akan melakukan uji coba atau praktikum tentang bidang miring. Adapun tujuan dari praktikum kali ini yaitu yang pertama, mengetahui prinsip kerja bidang miring, yang kedua, menentukan keuntungan mekanis bidang miring, yang ketiga, menjelaskan keuntungan dan kerugian penggunaan bidang miring, dan yang terakhir, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi usaha pada bidang miring. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan pada percobaan kali ini yaitu yang pertama, ada timbangan, lalu beban 1, beban 2, penggaris, neraca pegas, kardus, lalu busur derajat, dan juga papan kayu. Lalu kita masuk pada prosedur atau langkah-langkah. Langkah yang pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan. Lalu yang kedua yaitu kita menimbang beban 1 dan juga beban 2. Yang pertama beban 1 kita timbang. Lalu kita catat hasilnya dalam tabel hasil pengamatan. Selanjutnya kita timbang beban 2. Sama, kita tulis hasilnya pada tabel hasil pengamatan. Lalu selanjutnya kita ukur ketinggian pada bidang miring dan juga panjang bidang miring pada tiga ketinggian yang berbeda. Yang pertama kita ukur dulu panjang bidang miringnya. Setelah itu kita catat hasilnya pada tabel hasil pengamatan. Lalu selanjutnya kita ukur ketinggian bidang miringnya. Setelah sudah, kita catat hasilnya pada tabel hasil pengamatan. Setelah itu kita ukur sudutnya. Setelah sudah, kita catat hasilnya pada tabel hasil pengamatan. Selanjutnya yaitu ketinggian kedua. Sama, kita ukur panjang papan. Selanjutnya tinggi bidang miring. Lalu sudutnya. Setelah mencatat hasilnya, lalu kita hitung ketinggian ketiga. Masih sama, kita ukur panjang papan.
ketinggian pada bidang miring. Setelah itu kita ukur sudutnya. Setelah itu kita bisa mencatat hasilnya pada tabel hasil pengamatan. Lalu langkah selanjutnya yaitu kita kaitkan beban 1 ke neraca pegas. Selanjutnya kita angkat tanpa melalui bidang miring. Setelah sudah, kita catat hasilnya pada tabel hasil pengamatan. Lalu selanjutnya kita akan mengangkat beban 1 menggunakan kaca pegas melalui bidang miring, yaitu pada ketinggian pertama. Seperti ini. Lalu kita angkat melalui lintasan bidang miring. Setelah itu kita catat hasilnya pada tabel hasil pengamatan. Lalu pada ketinggian yang kedua sama, kita angkat beban 1 tanpa menggunakan lintasan. Setelah itu kita catat hasilnya pada tabel hasil pengamatan. Selanjutnya kita angkat beban 1 menggunakan lintasan. Setelah itu kita catat hasilnya pada tabel hasil pengamatan. Lalu kita angkat menggunakan lintasan. Setelah itu kita bisa catat hasilnya pada tabel hasil pengamatan. Selanjutnya kita akan menghitung lagi pada ketinggian pertama. Selanjutnya kita tambahkan beban 2, lalu kita mengangkatnya secara bersamaan tanpa menggunakan bidang miring atau tanpa menggunakan lintasan. Lalu selanjutnya kita bisa menulis hasilnya pada tabel hasil pengamatan. Selanjutnya kita angkat menggunakan lintasan, yaitu pada ketinggian pertama.
bisa mencatat hasilnya pada tabel hasil pengamatan. Selanjutnya, pada ketinggian kedua, kita angkat tanpa menggunakan lintasan terlebih dahulu. Kita bisa catat hasilnya pada tabel hasil pengamatan. Selanjutnya, kita angkat menggunakan lintasan. Setelah itu, kita bisa catat hasilnya pada tabel hasil pengamatan. Selanjutnya, pada ketinggian ketiga, yang pertama kita angkat tanpa menggunakan lintasan. Setelah itu kita bisa catat hasilnya pada tabel hasil pengamatan. Lalu kita angkat menggunakan lintasan. Setelah itu kita bisa catat hasilnya pada tabel hasil pengamatan. Sekian praktikum atau uji coba yang dapat saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.